Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Sobat Edu Damkar, hari ini kita live kembali dengan tema sisi lain pemadam kebakaran episode seorang petugas pemadam kebakaran yang juga menjadi petugas pemulasaran jenazah COVID-19. Dan hari ini kita akan menghadirkan Bapak Haji Irawan. Bapak Haji Irawan Aris, beliau adalah pemadam kebakaran yang juga menjadi petugas pemulasaran jenazah COVID-19. Beliau bertugas di Sudin Jakarta Barat atau Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Barat. Dan kita undang beliau hari ini. Beliau akan bercerita tentang bagaimana tugas beliau menjadi seorang petugas pemulasaran. Oke, kita lihat, kita tunggu, saya undang dulu nih beliau, Pak Haji. Nah, ini Pak Haji Wirawan. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal merupakan hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-102. Selamat ulang tahun buat pemadam kebakaran yang hari ini berulang tahun ke-102. Artinya pemadam kebakaran sudah cukup, usianya sudah cukup tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya toh? Alhamdulillah jelas banget Pak Haji suaranya. Pak Haji, suara saya gimana? Jelas juga nggak di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Selamat ulang tahun dulu Pak Haji buat pemadam kebakaran yang ke-102 tepat hari ini. Yeah. Dan hari inilah tahun yang lalu tepat di ulang tahun yang ke-101 juga bahwa ternyata di DKI Jakarta terkonfirmasi waktu itu. Ya, kalau nggak salah. Iya. 3 orang dinyatakan positif, pasien 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke, baik rekan. Tapi belum disiarkan itu toh. Belum disiarkan. Belum disiarkan. Iya, tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Iya. Pas 1 Maret. Oke, baik. Sobat Edu semua, inilah Pak Haji Wirawan. Saya persilakan Pak Haji Wirawan untuk memperkenalkan kepada sobat-sobat Edu di seluruh Indonesia. Silakan Pak Haji, perkenalkan. Baik Pak Haji, aduh mohon maaf nih. Ya. Di Pak Haji bolak-balik nih harus ngambil handset nih. Iya. Oke. Ya Pak Haji. Kedengeran nggak? Udah. Bagus belum? Bagus Pak Haji, kedengeran. Jelas banget suaranya. Ya, tadi Pak Haji sudah bercerita beliau bertugas di Jakarta Barat dan saat ini bertugas sebagai pemulasaran jenazah. Kalau boleh tahu, boleh cerita nggak Pak Haji? Mengawali cerita kita nih, awal masuk pemadam tahun berapa nih Pak Haji? Sebelum ke tugas yang berikutnya nih. Oke. Saya lulus sekolah tuh tahun 89. Ya, lulus sekolah tahun 89. Ya. Nggak lama dari itu ada penerimaan pemadam kebakaran. Saya nggak tahu tuh tugas pemadam kebakaran gimana. Dari paman saya yang ada di Ciracas waktu itu. Karena kebetulan juga ayah saya pensiun. Jadi ya terima aja lah, coba-coba gitu kan. Nah, tes dah dari tahun 89 saya udah ini ya. 89 mulai tes kalau nggak salah bulan April. Tapi waktu itu kan penerimaan itu jaraknya nggak seperti sekarang, Mas Marwanto. Jadi langsung diterima, langsung ketahuan. Kalau dulu enggak. Kita tes jasmani semaptan, nunggu 3 bulan, baru ada panggilan lagi. Tes tertulis, nunggu 3 bulan gitu. Baru nanti ada panggilan lagi itu screening. Ya, waktu itu kalau nggak salah gelombang pertama itu tahun 90 sudah mulai masuk. Saya juga bingung nih. Saya diterima apa enggak nih? Iya, gelombang pertama tahun 90 November, Desember itu udah ada yang masuk tuh. Nah, kalau nggak salah tanggal 1 Januari 91 saya diterima SK CPNS-nya tuh. Jadi dikumpulin di kantor dinas dulu, ya. Jadi TMT saya mulainya 1 Januari 1991. Ya, jadi masuk pemadam tahun itulah.
Pak Haji masuk pemadam, saya masih lucu-lucunya tuh Pak Haji. Iya. Iya, beliau Pak Haji Wirawan ini rekan-rekan Sobat Edu, beliau ini adalah juga merupakan guru, instruktur, senior kami, panutan kami untuk banyak hal. Ya, beliau ini sesuatu banget lah buat kami. Oke, baik Pak Haji. Tadi memang awalnya Pak Haji itu keluarga ya Pak Haji ya, memang ada ayahandanya adalah seorang pensiunan dan juga memang ada keluarga pemadam. Oke, kita lewatkan yang itu karena itu adalah sejarah yang cukup penting. Tapi hari ini kita bukan bahas itu Pak Haji. Nah, kita akan bahas tentang gimana sih Pak Haji ceritanya awalnya kok bisa Pak Haji terlibat atau ditugaskan menjadi petugas yang pemadam kebakaran yang melakukan pemulasaran jenazah. Oke. Ini kan persiapan dari Pemda DKI ya. Sebenarnya di DKI itu sudah ada yang terkonfirmasi positif. Tapi waktu itu gubernur belum bisa mengumumkan kan. Begitu tanggal 1 Maret, 1 Maret sore itu di Depok itu 2 orang. Iya, bukan di Jakarta, Depok itu 2 orang terkonfirmasi positif, baru terbuka datu kan. Sebenarnya kerja-kerja ini dari gubernur sudah lama, Mas Marwanto. Jadi sudah mempersiapkan segala demi segala sesuatunya, termasuk rumah sakit rujukan, termasuk bagaimana nanti kalau karantina dan lain sebagainya. Sekitar bulan Maret terakhir lah, akhir Maret itu ada undangan, saya diminta oleh kepala seksi saya untuk menyiapkan anggota untuk mengikuti pelatihan pemulasaran jenazah yang korban yang punya penyakit menular gitu. Dalam hati saya ini pasti untuk COVID. Dalam hati saya. Dalam hati. Pada saat itu, iya. Saya punya background di Joglo itu waktu masih di asrama itu suka ikut-ikut memandikan jenazah. Ya, kebetulan saya juga punya sertifikatnya khusus untuk memandikan jenazah ya. Sekitar tahun 2005 saya ikut pelatihan, saya punya sertifikat untuk itu. Jadi background untuk memandikan jenazah saya sudah lama, saya sering kalau di Joglo itu hampir setiap yang meninggal itu terutama teman-teman saya pasti ikut memandikan. Ya. Kemudian saya juga punya background CBRN, chemical, biological, radioaktif dan nuklir. Itu pernah saya ikuti pendidikan itu. Jadi kalau sekilas ini bencana biologi ada sangkut pautnya lah, termasuk ke proteksi saya nanti pada saat selesai bertugas gimana caranya, kemudian APD-nya seperti apa. Sebenarnya saya sudah familiar karena saya sudah ikut pendidikan itu. Ya, jadi itu bukannya tugas sebenarnya, ini panggilan karena kalaupun pimpinan tahu saya nggak bisa menolak karena saya punya kompetensinya di bidang itu ada gitu kan. Makanya saya langsung ambil, biar saya yang berangkat, anak buah saya biar di kantor, saya bilang begitu kan. Nah, jadi begitu pelatihan sekitar awal April kalau nggak salah, mulai dari awal April pelatihannya. Nah, seminggu setelah itu sudah jadilah surat tugas. Jadi ditugaskan pertama itu kalau nggak salah ada 105 orang. Ya, 105 orang. Enggak, penugasan pertama itu kalau nggak salah di surat tugas itu jumlahnya itu anggotanya 105 orang. Iya. Dari berbagai instansi ya, dari Damkar, dari Pol PP, dari Biro Umum, dari polisi. Nah, ini kemarin ini terus susut. Ya terakhir di surat tugas yang terakhir itu hanya tinggal 55 orang saja. 55 yang bertugas di posko, iya. Dari 105 menjadi 55 orang. 50 orang ya Pak Ji. Iya, sekitar 50 orang. Kembali ke satuannya. Kesatuannya, siap. Iya. Tanggapan keluarga gimana Pak Ji ketika ada surat tugas Pak Haji bahwa akan terlibat di pemulasaran jenazah? Karena kan kita tahu ya pada saat itu APD itu sulit ya Pak Haji ya, maksudnya sulit, APD itu yang langka gitu kan, dan kondisi di mana pada saat itu memang lagi tinggi-tingginya angka peningkatan COVID dan ya karena memang waktu itu kan baru
1 tahun yang lalu itu kan Benar. baru dan menjadi sesuatu yang sangat ngeri-ngeri sedap lah gitu kan, karena pandemi yang baru hadir ke Jakarta ditetapkan menjadi satu pandemi di Indonesia kan seperti itu. Gimana Pak Haji tanggapan keluarga? Keluarga kebetulan udah biasa nerima begitu Pak. Ini Mas Marwanto. Iya. Ya. Saya biasa ninggal mereka juga. Dari keluarga saya sebenarnya sebelum COVID pun saya sudah siapkan segala sesuatunya untuk diri saya. Jadi kain kafan saya udah siap buat diri saya sendiri, sudah siap. Jadi kalau untuk urusan begini keluarga udah biasa lah ngadepin seperti ini. Ya. Merinding Pak Haji, saya dengar barusan tadi. Iya. Jadi saya cuma pesan doang. Jadi saya pesan saya masuk di sini. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya, hubungi dokter ini gitu. Iya gitu aja. Jadi edukasi terhadap keluarga itu memang penting juga ya Pak Haji ya, karena memang karena ini penugasannya berbeda loh Pak Haji. Kalau yang sebelumnya mungkin Pak Haji tugasnya itu walaupun ke daerah bencana tapi bukan suatu wabah gitu. Karena ketika wabah itu kan berarti dari satu tempat bisa akan dibawa ke tempat yang lain, bahkan sampai ke tempat keluarga gitu kan. Iya. Nah, awalnya gimana Pak Haji? Apakah tetangga? Bagaimana Pak Haji? Tetangga rumah gitu? Oh, silent. Jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya tahu. Iya, akhirnya tahu sendiri. Ya karena kondisi hari ini dengan kondisi 1 tahun yang lalu berbeda Pak Haji ya? Berbeda banget ya. Jangan sampai ada yang tahu, tetangga, kalau perlu keluarga juga jangan sampai yang tahu. Tapi sebelumnya saya juga share di media, di temen di WhatsApp, di grup keluarga gitu. Saya minta doa biar selamat, biar ini sehat gitu. Karena saya ditugaskan di sini gitu. Jadi dukungan moral ya doa lah dari saudara-saudara, dari teman-teman gitu kan. Ya, dari Damkar itu ada berapa orang Pak Haji? Kalau dari Damkar alhamdulillah 18 orang dari mulai pertama sampai sekarang komplit. Nggak ada yang mengundurkan diri, nggak ada yang ya tercecer di jalan lah, nggak ada, komplit sehat walafiat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ya itulah tugas kita, ketika perintah itu dijalankan apapun resikonya ya selesaikan sampai tugas itu selesai Pak Haji ya. Iya, walaupun ada dua orang kalau nggak salah terkonfirmasi pernah dikarantina di rumah sakit. Tapi ya sekarang sudah bisa bergabung lagi, sudah bisa bekerja lagi ya. Iya. Jadi memang ya kalau saya ya berat juga Pak Haji memang tugas itu. Nggak ringan itu. Iya, benar. Nah, itu kan panggilan jiwa ya Pak Haji ya. Nah, kegiatannya apa aja sih Pak Haji ketika melaksanakan piket dan polanya seperti apa nih piketnya? Jadi piket itu kita kalau dulu yang waktu masih 105 orang itu kita piket 1 hari itu terus sekitar 13 hari libur. Ya, jadi 2 minggu sekali piketnya. Jadi nanti dipantau kesehatannya mereka tuh. Ada nggak perubahan gitu, kalau ada pilek atau batuk udah langsung swab. Ya, karena masa inkubasinya kan 14 hari kalau nggak salah waktu itu kan. Iya, 14. Nah, karena ini jumlahnya juga pasukannya tinggal sedikit, ya dipotong jadinya. Kalau untuk PNS kita buat kalau nggak salah 7 hari sekali, 1 minggu sekali. PNS. Kalau PJL 1 hari masuk, 7 hari libur. 7 hari libur, benar. Tapi tetap selesai itu kita pantau kesehatannya. Iya, jadi kalau memang pemantauannya gimana Pak Haji? Ya, kalau ada keluh kesah langsung saya hubungi dokter yang di Satgas itu, biar nanti langsung koordinasi dengan puskesmas tempat dia tinggal untuk swab. Nanti kalau ketahuan positif ya keluarganya kena semua tuh, di swab semua. Termasuk tim yang ada di posko semua di swab. Kelompok itu Pak Haji ya, satu kelompok itu akan di swab semua. Semuanya. Oke. Nah, semuanya yang 105 orang itu atau 55 orang itu. Iya, di swab semua. Dan Pak Haji kalau swab itu ketika berangkat piket, pulang piket swab atau hanya pulang piketnya aja di swab?
Swab itu biasanya tergantung kasusnya tadi, makanya kan dipantau terus. Jadi kalau ada kasus baru kita di swab gitu. Tapi kalau nggak ada berarti clear ya? Nggak ada, clear ya. Tapi kita kan punya ini sendiri. Kalau saya Mas Waranto, saya punya rapid. Jadi seminggu sekali saya rapid pribadi. Jadi kalau kelihatannya hasilnya ada reaktif, saya langsung telepon dokter. Alhamdulillah masih negatif terus. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada upaya pribadi ya Pak Haji ya? Pribadi ya benar. Karena kalau kita ngandelin dari dinas juga kan ya dia kan nunggu kasus dulu baru bisa swab total. Termasuk keluarganya juga. Iya, jadi supaya kita lebih aware. Ya kita memang harus aware Pak Haji ya. Kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Kesehatan diri kita sendiri. Peduli dengan diri kita, maka kita juga sebenarnya peduli dengan orang lain gitu kan Pak Haji ya. Iya benar. Nah, nih Pak Haji nih udah ada yang nanya nih Pak Haji nih. Pertanyaannya ini rekan-rekan ternyata ada juga dari Muara Enim, kemudian dari daerah dari Yogyakarta ada juga nih Pak Haji nih. Ini dari Lampung nih, Mas Hendra dari Lampung bertanya sudah berapa banyak dan membantu pasien meninggal COVID. Nah, nih Pak Haji yang harus tanya nih. Silakan Pak Haji. Sampai hari ini sudah 347 jenazah yang kita lakukan pemulasaran. 347 jenazah. Iya. Banyak. Banyak. Ya, jadi di Jakarta itu kan ada 2 pemakaman khusus COVID kan. Pertama itu Pondok Rangon dengan Tegalalur. Pertama Pondok Rangon bulan November itu udah penuh full. Ya kan tinggal Tegalalur. Tegalalur sekitar bulan Desember itu full. Akhirnya kita cecer ke beberapa pemakaman di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, di Pondok Bambu Apus, ya. Itu. Jadi hanya 2 tempat itu. Kalau memang ada keluarga yang punya di pemakaman umum biasa atau di tanah wakaf bisa sekarang. Ya kalau dulu kan hanya 2 tempat itu. 2 tempat itu full semua. Iya. Nggak nampung Pak Haji. Jadi artinya sekarang boleh diperkenankan nih ketika akan dimakamkan di tanah wakaf. Iya boleh, sudah boleh. Yang penting dari pengurus pemakamannya sedia. Nanti kita siapkan APD untuk tim yang memakamkannya. Jadi tetap protokolnya protokol COVID tetap. Protokol COVID. Karena memang keterbatasan lahan di Jakarta. Iya. Nah Pak Haji, kegiatan rutinnya pada saat piket ngapain nih? Seandainya belum ada panggilan. Dan kalau sebelum Pak Haji nih, karena kita kan nggak pernah tahu nih, nggak pernah lihat nih, ya kan laporan aja gitu kan. Oke. Pagi biasa kayak seperti kita jaga lah, saya utamakan seperti anak-anak biasa yang waktu melakukan jaga, jadi cek kendaraan, BBM, terus kemudian peralatan APD kita siapkan dulu. Biasanya untuk persiapan kita kalau pagi itu kita buat sekitar untuk 4 atau 3 atau 4 jenazah. Kalau pagi itu untuk persiapannya. Karena panggilan kadang-kadang sampai 4 itu habis maghrib baru selesai. Ya dari pagi jam 9 maghrib baru selesai. Jadi kita siapkan 3 sampai 4 jenazah. Termasuk APD-nya. APD per jenazah itu kita pergunakan 10, kalau 4 jenazah berarti 40 set kita siapin. Iya. Termasuk ya yang penting kan buat kita kan desinfektan ya, alat dekon ya untuk pribadi maupun untuk jenazahnya. Ya kemudian ya kita dekon lingkungan kita lah yang ada di pos, di tenda ya. Kita kebetulan punya karavan karavan Monas kita tarik. Ya jadi karavan kita dekon semua biar keamanan buat diri kita sendiri. Nah, baru kita nanti kalau terima panggilan, ya prosedurnya harus melalui puskesmas, nggak bisa langsung. Jadi masyarakat nggak bisa langsung telepon ke kita, nggak bisa. Jadi nanti dari pihak puskesmas yang biasanya yang meminta ke kita. Iya. Nah itu udah include dengan nanti ambulan palang hitam. Jadi kita bareng nanti berangkatnya nanti sampai di sana. Nggak mungkin nggak nunggu lama lah. Jadi ambulan meluncur, kita meluncur. Karena ambulan kan base camp-nya ada di KS Tubun. Ya, jadi kita hubungi ambulan. Iya, kita hubungi ambulan bahwa kita mau meluncur ke sini, mereka ACC. Cuma ya itu
syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Biasanya syaratnya surat kematian dari puskesmas, penyebab kematian tuh, ya kemudian ada konfirmasi COVID-nya, persetujuan pihak keluarga, kemudian KTP dari jenazah maupun kakak. Itu cukup lah. Semua pelayanannya free, gratis semuanya. Gratis semuanya Pak Haji ya, sampai ke pemakaman ya, gratis. Ya, pemakaman gratis, semua ambulan gratis, sampai di tempat pemakaman gratis. Sampai di tempat pemakaman gratis. Oke, baik. Nah, kemudian gini Pak Haji, yang menjadi, kan ketika orang itu meninggal, berarti yang mengkonfirmasi bahwa itu positif itu adalah dari puskesmas tempat? Iya, puskesmas, karena puskesmas yang tahu kan di mana orang yang sedang karantina mandiri. Nah, biasanya karantina itu yang meninggal. Kalau belum karantina dan sebagainya, biasanya kita agak nolak juga. Ini belum ada konfirmasi apa penyebabnya. Nah, kecuali kalau memang jenazahnya itu dirapid. Begitu dirapid, dia reaktif, ya mau nggak mau kita berangkat. Ada kemungkinan dia kontak dengan keluarganya yang ada yang positif, gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi keluarganya ada yang positif, yang meninggal bukan keluarga yang positif itu, tapi mungkin adiknya atau kakaknya yang pernah kontak dengan dia. Nah, itu kalau belum ada hasilnya, biasanya jenazahnya dirapid. Nah, hasil rapidnya itu kalau dia memang reaktif, ya berarti memang kita lakukan pemulasaran secara COVID. Secara COVID, baik. Pak Haji, ini saya akan menampilkan sebuah foto. Mungkin Pak Haji bisa bercerita tentang foto ini, Pak Haji. Oh, oke, ya. Jadi kan tahapan dari pemulasaran itu kan selain membungkus jenazah, kemudian ini kan jenazahnya Islam. Jadi kalau jenazah Islam itu ada 4 syariatnya yang harus dijalanin. Yang pertama ada memandikan, mengkafankan, dan menyolatkan. Ini yang tahapan ketiga nih, menyolatkan. Jadi sebelum masuk ambulan, jenazah harus disolatkan dulu. Ya. Jadi disolatkan oleh tim, nanti keluarganya boleh ngikut di belakang. Ya. Keluarganya boleh ikut di belakang. Dan yang memandikan itu juga dari tim, Pak Haji? Iya. Ya, kita nggak memandikan ya, Mas. Ya, jadi kalau kita karena jenazahnya ini jenazah dalam kondisi darurat, ibaratnya dari MUI juga ada patokannya untuk pemulasaran jenazah dalam keadaan darurat seperti itu. Jenazah tidak dimandikan, ya, tapi ditayamumkan. Jadi mensucikannya dengan tayamum. Ya, mensucikannya dengan tayamum. Berarti proses pengurusan jenazah mungkin yang ini juga mungkin Pak Haji bisa bercerita. Nah, iya tuh, iya. Ya itu setelah itu biasanya sebelum tayamum itu, jadi masuk ke tahapan mengkafankan. Nanti selesai dikafankan baru ditayamumkan. Ya. Dan ini dilakukan oleh dilakukan oleh seluruh tim pemulasaran ya Pak Haji ya? Iya, semua tim. Semua tim. Ya, jadi kalau jenazahnya laki-laki, khusus semua laki-laki. Tapi kalau jenazahnya perempuan, ada 2 tim perempuan yang mengikut di situ. Jadi nanti yang megang jenazah itu perempuan. Kita hanya membantu saja. Oh. Jadi ketika sudah dikafankan, kemudian ditayamumkan, nanti dimasukkan ke dalam plastik, ya. Masukkan dalam plastik, nanti kita baru bantu tuh. Biasanya kalau udah dimasuk dalam plastik, kita bantu masukin ke kantong jenazah. Kantong jenazah nanti di lem. Ya, di lem. Ininya apa tuh, sletingnya di lem biar nggak bocor. Nanti baru masukkan ke dalam peti. Kalau dia jenazahnya Islam, ya, nanti jenazahnya dimiringkan ke kanan. Jadi ketika dia masuk ke dalam liang lahat itu dia udah menghadap ke kiblat. Tapi kalau jenazahnya non-Islam ya biasa aja, diletakkan saja seperti biasa. Nah, ini kan ini sedikit menarik nih Pak Haji. Ketika jenazah Islam kan kita tahu lah bahwa akan dilakukan mengenakan kain kafan, kemudian dibentuk dimiringkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau yang Nasrani Pak Haji kan itu kan biasanya kalau yang tidak COVID itu kan menggunakan pakaian yang mendiang sukai gitu ya. Nah, ketika bagaimana Pak Haji? Ya kalau memang dari pihak keluarga mau memakaikan, kita nggak mengizinkan untuk memakaikan seperti itu. Ya tetap prosedurnya tetap. Nanti ketika jenazah masuk ke dalam peti, kalau memang dia mau pakai jas, ada juga jasnya nanti ditaruh di atasnya. Ya biasanya seperti itu. Jas, sepatu ditaruh di atas kantong mayatnya.
Di atas kantong mayatnya. Iya. Jadi memang. Jadi nggak dipakaikan, nggak. Nggak dipakaikan. Ya, jadi sedikit mungkin kita menyentuh jenazah lah. Oke. Jadi memang pada saat istilahnya Pak Haji memperlakukan jenazah itu memang benar-benar rapat Pak Haji, ibaratnya. Iya. Yang keluar gitu ya. Seperti iya, benar. Jadi kantong jenazah di kafan dimasukkan dalam plastiknya dilakban kiri ke depan atas sama bawah, jangan sampai bocor, baru disemprot desinfektan lagi, masukin ke dalam kantong jenazah, nanti kantong jenazahnya juga dilem, ya kan, baru diinspektor lagi, ya, itu memang perlakuannya berlipat-lipat. Ya, termasuk petinya juga, Mas. Petinya juga kan kita plastikin. Iya. Kita scrap plastik. Seperti di gambar ini Pak Haji ya, itu sepertinya plastiknya kan lumayan di scrap ya Pak Haji ya ini. Iya, di scrap ya, benar. Jadi rapat sekali. Dan ini ya kayaknya gang sempit Pak Haji ini. Ya, ini tantangan buat kita Mas Marwanto. Jadi kerja kita tuh yang seperti ini. Jadi kadang-kadang masuk ke dalam gang jauh gitu dari jalan umum. Mobil kita parkir di depan, kita masuk ke dalam gang. Kita harus ngangkat peti jenazah dengan menggunakan APD dari rumah ke ambulan yang di depan. Itu tantangan buat kita ini sebenarnya. Ya, sering seperti kejadian seperti ini. Dan kalau kami lihat Pak Haji itu sepertinya memang nggak ada warga yang membantu Pak Haji ya. Keluarga pun sepertinya kan nggak ada yang membantu mengangkat, hanya tim aja. Iya, nggak boleh. Kadang-kadang ya kita juga miris. Kalau dulu banyak penolakan dari warga ketika saudaranya divonis COVID gitu kan, masih banyak penolakan. Tapi kalau sekarang semua pasrah. Jadi kadang-kadang tetangganya lewat di depan rumahnya pun nggak berani. Ya, jadi itu yang jadi perhatian buat kita. Jadi jam berapapun kita harus meluncur, karena kalau siapa lagi yang mau melakukan tugas ini kecuali memang kita yang ditugaskan. Ya. Ya, jadi ya kalau dulu ibaratnya kehadirannya tim Pak Haji ini ibaratnya ditolak-tolak, namun sekarang udah nggak ada lagi yang mau, ibaratnya begitu Pak Haji ya. Udah kita pemulasaran gitu kan. Iya, benar. Jadi memang corona ini merubah semuanya Pak Haji ya. Benar, iya. Nah, ini apa nih Pak Haji? Gambar ini menceritakan tentang apa ini Pak Haji? Ini sebelum kita melakukan pemulasaran, ya kita pakai APD lengkap semua, itu dicek, kita apel dulu biasanya untuk mengecek kesiapan. Jadi peralatan yang dibawa sudah siap atau belum gitu kan. Termasuk dari ini ada beberapa tim puskesmas, makanya agak banyak. Tim kita berangkat kalau nggak salah 10 atau 8 sampai 10 orang. Ditambah tim puskesmas mungkin 2 atau 3 orang di TKP. Ya, kita briefing dulu lah sebelum melakukan kegiatan. Dan ini wajib itu. Ya, karena untuk mengatur ya kalau di pemadaman strateginya gitu Pak Haji. Taktik dan strateginya benar. Strateginya, dan ini juga memang dilakukan tindakan seperti itu. Nah ini Pak Haji, yang menjadi pertanyaan beberapa orang ini, apakah tim seperti Pak Haji Wirawan ini juga ikut menuju ke tempat pemakaman, atau memang sudah biasanya nih? Oh, kalau Pak Haji, timnya Pak Haji hanya sampai di sini, kemudian dilanjutkan nanti oleh tim pemakaman seperti itu, atau seperti apa Pak Haji? Iya, jadi kita hanya khusus untuk pemulasarannya saja. Nanti di pemakaman ada lagi petugasnya, ya. Jadi begitu masuk ambulan udah kita serahkan ke dinas pemakaman. Nanti dinas pemakaman ada lagi timnya. Di tempat pemakaman juga ada lagi timnya. Jadi tiga segmen kita. Jadi pemulasaran sendiri, dan yang nganter di ambulan juga sendiri, nanti yang nguburin juga sendiri. Jadi timnya beda-beda. Jadi ada 3 fase ya Pak Haji ya? Iya, 3 fase ya, benar. Fase dari fase rumah, pemulasaran, ya. Ambulans, kemudian di ambulans hanya mengantarkan transportasi sampai ke benar. Kemudian di pemakaman ada tim lagi. Ada lagi timnya, tim lagi dari dinas pemakaman. Iya. Nah, mereka standby di sana. Standby di sana nih Pak Haji. Yang di pemakaman? Iya, yang di pemakaman standby di sana dari jam 8 pagi sampai jam
8 malam, 12 jam. Sama seperti tugas kita juga. 8 pagi sampai 8 malam. Iya. Adakah cerita unik, Pak Haji? Cerita unik? Ceritanya sih unik sih enggak sih sebenarnya sih, cuman miris semua. Ya, pernah terjadi gini. Kalau nggak salah di Gambir ada jenazah itu besar sekali di lantai 2. Sebenarnya tangganya curam gitu kan. Saya pas di rumah. Ya pas di rumah waktu itu. Saya koordinasi waktu itu ke penyelamat. Saya minta tim penyelamat bantuannya ke sana karena jenazahnya besar, kemudian nggak mungkin kita nurunin dengan tangan kosong dengan dengan kantong mayat, kemungkinan akan ambrol ya. Saya minta bantuan tim penyelamat untuk bawa tandu basket waktu itu. Ya, alhamdulillah mereka walaupun sempat ragu-ragu telepon sama saya, ragu-ragu gimana dan ini gimana nih saya bilang gitu. Ya udah semua pakai APD lengkap semua, nanti biar tim yang di TKP yang nanti yang ngatur, saya bilang begitu. Nah itu kerja berat itu pas Jainal. Nggak sampai seminggu kalau nggak salah saya dapat juga kasus yang serupa. Ya jenazahnya besar. Karena kita kan peti standar ya Mas Orwanto ya, peti standar. Jadi kalau jenazahnya besar kita nggak bisa masukin peti. Akibatnya kita harus ini dulu rekondisi dulu petinya, kita tambahin tingginya, lebarnya, pakai bikin triplek dulu. Jadi kalau nggak salah kita tunggu di TKP itu dari pagi jam 9 asar baru selesai itu ngerjain begitu aja. Jadi nukang dulu tuh Pak ibaratnya ya? Iya ya nukang dulu lah rekondisi petinya. Nah pengalaman dari situ saya minta ke dinas pemakaman untuk menyiapkan peti jumbo, saya bilang begitu ya, ukuran besar lah saya bilang begitu. Kalau jenazah lebih dari 100 kilo sering kita ngalamin jenazah lebih dari 100 kilo, 125 ya itu ukuran besar. Kalau terjadi lagi kita nggak banyak makan waktu terbuang karena nungguin bikin peti dulu ya. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang sih kalau ada kasus seperti itu kita tinggal telepon dinas pemakaman, petinya jumbo gitu kan, baru nanti dia balik lagi ambil peti yang jumbo. Jadi menyesuaikan ya berdasarkan pengalaman. Menyesuaikan. Pengalaman. Pak Haji paling banyak satu hari itu berapa pasien Pak Haji? Atau berapa jenazah yang ditangani? Januari kemarin itu termasuk lagi boomingnya habis libur panjang, akibatnya tingkatnya naik ya kan, tingkat positifnya naik, itu berbanding lurus dengan jenazah yang pasti banyak yang meninggal. Ya itu satu hari 4, 5, 6 bahkan pernah sampai 8 jenazah ya. 8 jenazah. Tadi aja Pak Haji bilang 3 atau 4 jenazah aja dari jam 9 sampai habis maghrib baru selesai. Dari maghrib ya. Kalau jam 2 malam kalau nggak salah itu baru selesai. Jam 2 malam Pak Haji? Iya, jam 2 malam baru selesai. Dari pagi. Dari pagi. Jadi habis dari satu titik ini ke titik yang lain, dan karena timnya Pak Haji itu hanya satu tim itu ya, artinya bahwa satu tim benar. Nggak ada wilayah selatan, wilayah timur gitu nggak ada ya Pak Haji ya? Iya nggak ada itu, jadi nggak ada waktu itu. Ya untungnya belum semacet sekarang gitu Mas Mar. Ya kadang-kadang yang jadi masalah kan kita kan berdasarkan urutan ya, bukan berdasarkan kedekatan gitu maksudnya. Jadi kalau urutan nomor 1 misalnya Jakarta Pusat, kemudian ke Jakarta Barat, kemudian ke Jakarta Timur, dari barat ke timur, kadang-kadang dari utara langsung ke selatan, baru ke barat lagi, ya itu muter-muter seperti itu. Jadi karena dilihat dari jam meninggalnya korban gitu. Kalau meninggalnya korban lihat, wah ini udah terlalu lama kan kita kasihan nanti. Iya kan? Betul Pak Haji. Ini dapat salam dari Klaten Fire Rescue Pak Haji Abdi Ikhlas, ternyata Pak Haji Wirawan. Nah ini Assalamualaikum teman-teman Klaten nih, Pak Haji Wirawan juga menyimak, semoga sehat selalu yang ada di Klaten. Klaten tempatnya Waalaikumsalam. Kampungnya Pak Haji bukan ya? Kenapa? Kampungnya Pak Haji bukan tuh Klaten ya? Saya di Purworejo. Kalau Klaten itu banyak sahabat saya di situ. Iya, banyak sahabat saya di Klaten. Iya. Beda ya. Nah ini, ada yang nanya juga nih, Pak Haji panjang umur dan sehat selalu.
Untuk tim, amin. Ya. Nama lain dari tim pemulasaran tetap sehat selalu, katanya begitu. Tim Senyap ya Pak Haji namanya. Iya. Kenapa muncul nama itu Pak Haji? Ya, karena kita kerja dalam senyap. Iya, jadi iya senyap gitu. Orang-orang nggak mau deket, nggak ada yang berani ngerubung. Nggak ada yang berani ngerubung. Iya, di posko aja sendiri nggak ada yang berani deket di posko itu. Di posko. Iya. Ya kan sering kalau waktu zaman kemarin kan demo-demo itu kan temen-temen juga kan jaganya di Monas ya. Saya aja ke posko nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani ngurusin juga Pak Haji ya. Nggak ada yang berani datang ke posko. Berani datang ke posko, yaitu berkah tersendiri ya. Artinya memang kenapa kok disebut senyap ya, memang nggak pernah terekspos pekerjaannya. Nggak pernah terekspos ya. Tapi memang ini nyata dan ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat kan gitu. Nggak perlu sebuah pengakuan secara apa ya Pak Haji ya, secara massal gitu kan. Tapi masyarakat tahu bahwa ini loh Pak Haji ya, mungkin teman-teman atau Sobat Edu yang baru melihat ini adalah salah satu petugas yang menjadi tim pemulasaran jenazah atau tim senyapnya Provinsi DKI Jakarta. Masih banyak timnya, masih banyak personil yang lainnya yang mungkin ya juga mungkin belum banyak yang tahu kan gitu seperti itu. Iya benar. Pak Haji, pesan Pak Haji ini untuk masyarakat tentang COVID, karena kan kalau kita lihat nih Pak Haji, Jakarta kayaknya udah mulai macet lagi nih gitu kan. Iya, pesannya COVID ini kayaknya belum berakhir. Untuk tahun ini saya prediksi ya masih ya kan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. 3M jangan lupa, bukan 17M ya, 3M. 17M. Iya. Ya 3M jangan lupa ya, tetap jaga jarak, memakai masker ya, kemudian kalau memang ada gejala-gejala seperti panas atau batuk ya kan, ya enak badan, lebih baik ya langsunglah ke fasilitas kesehatan ya. Jangan ditunggu karena rata-rata orang yang meninggal itu karena takut ke fasilitas kesehatan kemudian nunggu, akibatnya fatal. Karena COVID ini nyerangnya kalau lihat inkubasinya cuma 14 hari. Ya kan? Lewat dari 14 hari mereka bisa selamat, tapi kalau kurang 14 hari kemudian imunnya kurang bagus, ya bisa berakibat fatal. Nah, ingat, jaga imun. Ya, jaga imun. Itu penting. Iya benar, penting. Nah, teman-teman kan ada juga teman-teman Pak Haji yang juga positif gitu kan. Ya. Ini curhat sedikit boleh Pak Haji? Ada nggak keluhan teman-teman Pak Haji? Saya nggak nanya keluhan Pak Haji. Banyak. Keluhan ya, banyak yang ini. Saya kasih semangat aja. Rata-rata yang saya temui, orang yang meninggal di COVID itu karena punya penyakit bawaan. Kalau nggak punya penyakit bawaan ya insya Allah sehat. Ya, insya Allah sehat. Yang penting imunnya dijaga, ya, yang penting. Ya, tetap sehat lah. Intinya imun ya Pak Haji ya. Imun dan iman tentunya kan sekarang. Iman, benar. Memang benar nih. Mungkin ini adalah bagian daripada seleksi alam. Kitanya ini mau kemana nih gitu kan. Ya mungkin buat teman-teman yang ada juga Pak Haji yang COVID itu apa sih gitu kan. Yang banyak yang nggak percaya juga. Ini begitulah, itu banyak lah. Itu hak mereka ya Pak Haji ya. Tapi yang jelas bahwa corona COVID-19 itu nyata Pak Haji ya. Nyata sekali. Saya tiap hari kita bergelut dengan virus yang nggak kelihatan, musuh yang nggak kelihatan seperti itu. Iya. Ya kan. Kalau saya ceritakan miris teman-teman tuh. Ya, ceritakan miris. Jadi kalau meninggal orang sakit itu kan biasanya ditunggu oleh keluarganya, bacain Yasin, kemudian ditempatkan di tempat yang bagus lah, ditaruh di tempat tidur atau di mana. Tapi kalau meninggalnya orang COVID itu karena keluarganya juga takut, kita lihat kondisinya ya seketemunya dia. Kadang-kadang di kamar mandi, di kolong tempat tidur, ada yang meninggal jadi kolong meja. Kasihan gitu kan. Itu COVID itu. Itu dibiarkan aja oleh keluarga. Iya, dibiarkan oleh keluarganya juga takut, mau pegang juga takut, iya kan? Makanya kasihan. Jadi kalau orang yang nggak percaya COVID sama sekali, ya ikutlah sama saya, nggak usah pakai APD, biar
imunnya kuat apa enggak. Iya. Iya kan, buat peringatan lah bahwa penyakit ini real, penyakit ini ada, ya kan? Jadi buat waspada kita, ya. Kalau mau dibilang ini bohong atau gimana, seluruh dunia kan merasakan semua, nggak cuma di Indonesia. Iya, betul. Iya kan? Kalau bohong ya di Indonesia, mungkin di Jakarta doang, iya kan? Tapi kan ini seluruh dunia, iya kan? Jadi memang betul rekan-rekan Sobat Edu semua bahwa ini nyata loh ini. COVID-19 itu nyata dan ada loh gitu kan. Dan Pak Haji Wirawan ini adalah salah satu pelaku sejarah tentunya di antara kita semua. Juga beliau ini juga merupakan pelaku sejarah yang berkecimpung atau bergulat di penanganan COVID-19 di DKI Jakarta khususnya. Ya walaupun upaya pemerintah DKI Jakarta sudah banyak sekali, yaitu entah itu dari PSBB, kemudian juga penyemprotan, kemudian juga penyuluhan dan lain sebagainya. Dan kita nggak bisa hanya cuek-cuekan aja, kayaknya kita nggak bisa deh Haji ya, kalau modelnya seperti ini. Benar. Gitu. Baik Haji, pertanyaan terakhir nih, kayaknya waktu kita juga sudah mendekati waktu habis nih. Sebenarnya pengennya ngobrol banyak nih, cuman Pak Haji juga perlu istirahat kan gitu. Pak Haji, harapan Pak Haji di HUT Damkar ke-102 ini apa nih Pak Haji? Harapan saya Damkar makin maju, makin jaya, ya, masih dikenang masyarakat, ya, terutama dari rekan-rekan saya yang muda-muda ini. Ya kalau dilihat dari statistiknya, kalau saya lihat di Jakarta Barat, saya kan megang di penyelamatan, jadi antara laporan kebakaran dengan laporan penyelamatan sekarang lebih banyak laporan penyelamatan. Jadi Damkar itu sekarang udah tidak bisa istirahat. Ya, jadi petugas di lapangan itu udah tidak bisa istirahat. Jadi semua harus ditanggulangi oleh pemadam. Nah, tingkatkanlah ya pengetahuan dan kemampuan. Ya, karena hal-hal sepele sekarang juga masyarakat sudah tahu. Ya, masyarakat sudah tahu. Dia minta tolongnya kemana kecuali ke pemadam. Karena pemadam dianggapnya semua bisa. Ya, jadi jangan berpuas diri apa yang kita capai sekarang, karena tantangan kita masih banyak sekali tantangan kita. Ya, penyelamatan itu model ragamnya mungkin tahun-tahun yang akan datang akan berubah lagi banyak sekali. Ya, sekarang masih banyak ular, masih banyak tawon, besok mungkin lebih kompleks lagi kita akan nanggulangi seperti itu. Ya. Jadi itu pesan saya ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin maju, semakin jaya, ya, dan dicintai oleh masyarakat. Itu saja Mas. Ya. Baik. Terima kasih Pak Haji untuk hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, tapi mungkin saya mewakili Pak Haji lah untuk menjawabnya. Mau nanya Pak Haji, kapan berakhirnya di Monas dan virus ini kapan berakhir? Tunggu PSBB selesai, berarti selesai tugas saya. Ya, kita belum tahu. Belum tahu kapan berakhirnya Pak Haji ya? Iya, belum tahu. Mudah-mudahan secepatnya karena sudah banyak yang divaksin ya. Iya. Jadi ya trennya sih udah melandai. Oke, trennya sudah melandai, artinya memang, tapi bukan berarti kita lengah kan, artinya bukan berarti kita bebas-bebasan gitu ya. Di Wuhan sendiri aja, walaupun katanya sudah selesai juga, pernah kita dengar juga kan kembali lagi lockdown juga, kembali lagi. Dan pakai masker juga kan gitu ya. Nah kebetulan kita nggak pakai masker karena memang kita di rumah sendiri nih gitu kan. Iya benar. Imunan kan gitu ya. Iya. Ini ada yang tanya nih Pak Haji, mau tanya kalau menjaga imun apa yang diperbanyak dimakan katanya. Kalau imun, vitamin C, vitamin D, vitamin E itu jangan lupa. Buah-buahan. Kalau sekarang kalau COVID itu biasanya kalau di tempat karantina itu proteinnya double. Jadi kalau Anda makan daging ayam, makan telurnya juga. Oke. Ya, makanya proteinnya agak diperbanyak. Tapi kalau makan daging sapi nggak sama telurnya juga kan Pak Haji ya? Ya, jangan. Ayam doang dengan telurnya. Ya. Ayam dengan ikan gitu maksudnya, jadi lauknya double. Jadi pengeluarannya jadi lebih banyak. Pokoknya jangan diet lah kalau imun, kalau lagi kondisi begini, kalau diet itu bahaya katanya. Ya. Betul, ada yang bilang begitu. Seperti dokter Tirta bilang kan, gitu. Udah nggak usah diet dulu untuk sekarang gitu. Iya, sekarang tuh nggak usah diet dulu, makan yang banyak.
Gak usah mikirin kolesterol ya. Ya jadi itu Sobat Edu, bahwa memang ketika kondisi seperti ini, makan apa sih makanan yang perlu kita tingkatkan, yaitu memang high pro atau tinggi protein. Kemudian tinggi protein. Yang tadi disebutkan oleh Pak Haji bahwa ada vitamin C, vitamin B, vitamin A, vitamin E, itu penting banget. Karena vitamin-vitamin itu juga meningkatkan pembentukan sel dan tentunya juga meningkatkan imun kita, pembentukan sel darah putih kita sebagai penguat imun kita supaya lebih kuat lagi. Ya, terkadang kan kita masih suka makannya tinggi karbo ya Pak Haji ya. Tinggi karbo, iya benar. Makan nasi uduk pakai mie dicampur kerupuk gitu kan, nah itu masih bakwan. Makan gitu, makan mie goreng pakai nasi ya. Mie goreng pakai nasi, nggak boleh saja. Namun alangkah baiknya kalau memang tinggi protein gitu kan. Kalau anak saya nih Pak Haji, kalau makan nasi goreng telurnya double, satu dicampur, satu lagi di dadar atau diceplok gitu kan. Jadi itu berarti tambahin ya proteinnya nambah. Biar proteinnya nambah begitu ya. Oke, baik Pak Haji, terima kasih untuk hari ini. Tentunya mohon maaf sama-sama waktu istirahat ini. Gitu kan. Tapi yang jelas saya juga akan mengganggu terus nih Pak Haji, ini akan ngerepotin Pak. Nggak apa-apa. Selama masih bisa bagi ilmu nggak apa-apa Mas Waranto ya. Terima kasih. Nanti kita akan gabung lagi Pak Haji di lantai 9 sambil ngopi. Tentunya sekarang kan nggak bisa ngopi ini. Ya. siapin espresso aja. Espresso ya. Nanti akan saya ke Mas Hamzah kopi lantai 9 untuk menyiapkan espresso. Sama Pak Haji saya juga. Baik, ada ini pernyataan terakhir Pak Haji sebelum ditutup. Baik, terima kasih Mas Waranto ya, hari ini udah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Doakan kami selama melaksanakan tugas ini ya. Tetap sehat, tetap semangat dan ikhlas, karena yang kami jalankan itu bukan semata-mata tugas, tapi kami niatkan sebagai ibadah. Amin. Itu saja Mas Waranto. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Haji, dan tentunya doa kami, doa saya dan keluarga, doa para sahabat-sahabat semua, bahwa Pak Haji Wirawan dan kita semua tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Khusus buat tim pemulasaran jenazah yang dikomandoi oleh Pak Haji Wirawan, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga tentunya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amin. Beliau itu bekerja dengan ikhlas tanpa ada satu apapun lah, keluhan apapun, insya Allah ikhlas dengan kondisi yang seperti ini. Sekali lagi Pak Haji, terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami, ngobrol bareng dengan kami, dan insya Allah kita akan bikin topik yang lain lagi juga untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan kita. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih, sama-sama. Di rumah Pak Haji, sehat selalu. Kamis ya. Waalaikumsalam. Ya. Kamis. Siap, baik. Terima kasih Sobat Edu semua, dan kita akhiri untuk kegiatan sisi lain pemadam kebakaran, edisi pemadam kebakaran sebagai petugas pemulasaran jenazah COVID-19 bersama Pak Haji Wirawan AW, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.